Ya, baiklah kita lanjut materi kita. Pada pertemuan kali ini kita membahas siklus keamanan sistem informasi. Jadi bagaimana merancang keamanan sistem informasi pada siklus sistem. Keamanan sistem informasi, sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya, ini merupakan suatu sistem dalam suatu organisasi yang bertugas mengendalikan risiko terkait dengan sistem informasi berbasis komputer. Sistem keamanan informasi memiliki elemen utama, yaitu ada perangkat keras, ya, untuk sebagai perangkat yang akan melakukan pengamanan, kemudian ada database, prosedur, dan pelaporan. Nah, siklus hidup dari sistem keamanan informasi itu adalah yang pertama, pada fase siklus hidup sistem kita melakukan adanya analisis sistem. Nah, analisis sistem ini tujuannya apa? Yaitu melakukan analisis kerentaan terhadap sistem dalam arti ancaman yang relevan dan eksposur kerugian yang terkait dengan sistem tersebut. Nah, di sini kita melihat menganalisa sistem yang dibangun itu apakah ada kelemahan yang ada, kemudian kira-kira dari kelemahan itu nanti apa kemungkinan kerugian yang bisa diperoleh. Nah, ini harus kita analisis. Nah, setelah kita analisis baru kita masuk ke mendesain sistem keamanannya. Yaitu di sini tujuannya adalah ukuran keamanan dan rencana kognigensi untuk mengendalikan eksposur kerugian yang teridentifikasi. Jadi, ketika kita lakukan analis, kita mendapatkan kemungkinan adanya kerugian dan seperti apa kerugiannya. Nah, eh, tahap selanjutnya kita rancang sistem keamanannya seperti apa untuk bisa mengatasi kerugian yang akan ditimbulkan dari kerentaan sistem yang ada. Nah, setelah kita membuat desain, baru kita lakukan implementasi. Tujuan mengimplementasikan tentunya menerapkan ukuran keamanan seperti apa yang telah didesain. Jadi, keamanan yang sudah didesain itu seperti apa, langsung diimplementasikan. Setelah kita implementasikan, tentunya pada tahap selanjutnya di operasi, evaluasi, dan pengendalian. Nah, di sini kita mengoperasikan sistem dan ketika ada permasalahan selalu secara rutin melakukan evaluasi dan pengendalian. Nah, ketika ada kesalahan ataupun ada perubahan, kita harus melakukan perbaikan seperti yang diperlukan. Nah, itu yang eh, terjadi pada siklus hidup keamanan sistem ya. Nah, selanjutnya sistem keamanan informasi dalam organisasi. Nah, dalam organisasi perusahaan saat ini kan banyak perusahaan yang sudah menerapkan sistem dalam operasional perusahaan tersebut. Nah, dalam perusahaan itu perlu ada bagian khusus untuk menangani keamanan sistem, yaitu CSO, Chief Security Officer, yang mengelola keamanan sistem informasi dalam sebuah organisasi. CSO memberikan laporan kepada Dewan Direksi. Laporan ini mencakup setiap fase dari siklus hidup sistem tadi, ya. Jadi sekarang itu ada bagian khusus yang mengamankan sistem. Nah, ataupun dia security juga, tapi bukan security yang menjaga gedung ya, tapi security yang menjaga sistem. Nah, dia membuat laporan pada tahap analisis sistem. Dia membuat ringkasan terkait dengan semua eksposur kerugian yang relevan. Jadi apa saja yang kemungkinan adanya eksposur atau kerugian. Nah, pada tahap desain sistem, laporan yang dibuat adalah rencana detail mengenai pengendalian dan pengelolaan kerugian, termasuk anggaran keamanan secara lengkap. Jadi dia harus membuat perencanaan yang detail dalam pengamanan sistem. Nah, pada tahap implementasi, operasi, evaluasi, dan pengendalian, mengungkap secara spesifik kinerja sistem keamanan, termasuk kerugian dan pelanggaran keamanan yang terjadi pada saat analisis kepatuhan serta biaya operasional sistem. Oke, kita lanjut. Kerentaan dan ancaman. Kerentaan merupakan suatu kelemahan dalam sistem. Ancaman merupakan suatu potensi eksploitasi terhadap suatu kerentaan. Jadi antara kerentaan dan ancaman ini saling terkait. Kenapa muncul ancaman? Karena ada kerentaan atau kelemahan. Nah, untuk itu ada dua faktor, dua kelompok ancaman, yaitu ancaman aktif, ancaman pasif. Ancaman aktif mencakup kecurangan sistem informasi dan
sabotase komputer. Sementara ancaman pasif mencakup kegagalan sistem termasuk bencana. Nah, di sini kenapa aktif? Aktif itu pergerakannya nampak ya. Langsung disadari dan bisa terdeteksi. Kalau pasif ini pergerakannya kadang tidak terlihat. Kegagalan sistem itu biasanya sistem itu berjalan baik-baik. Ada pun masalah tidak terlalu terlihat. Lama-lama akhirnya sistemnya gagal. Nah, itu aja tanpa kadang bisa secara langsung. Bencana alam juga ya, tidak ada yang tahu kapan terjadi. Individu yang dapat menjadi ancaman bagi sistem yang pertama adalah personal sistem komputer. Personal pemelihara sistem, programmer, operator jaringan, personal administrasi sistem, dan karyawan pengendali data. Mereka bisa aja menjadi ancaman bagi sistem. Ya, mereka sangat potensial untuk mengancam sistem. Kemudian yang kedua adalah pengguna. Terdiri dari sekelompok orang yang heterogen dan dapat dibedakan dengan yang lain karena area fungsional mereka bukan merupakan bagian dari pengelolaan data. Jadi orang yang end user ini bisa saja mengancam sistem karena mereka juga bisa masuk ke sistem walaupun mereka dibatasi. Nah, ketika batasannya melebihi, nah itu menjadi sebuah ancaman. Nah, selanjutnya adalah penyusup. Kalau penyusup itu memang orang yang dengan sengaja masuk ke sistem walaupun dia tidak diberi hak akses. Jadi macam-macam unsurnya ada di sini. Nanti kalian bisa cari apa sih yang dimaksud piggybacker, impersonating, yang lain-lain ya. Nah, ancaman aktif pada sistem adalah melakukan manipulasi input. Metode ini mensyaratkan kemampuan teknis yang paling minimal. Seseorang bisa saja mengubah input meskipun pengetahuan mereka tentang operasional sangat minim ya. Jadi dia hanya melakukan manipulasi. Nah, itu sangat mudah dideteksi. Nah, yang lebih sudah lagi adalah mengubah program. Jarang digunakan karena membutuhkan keahlian. Biasanya ya mereka-mereka juga yang artinya mereka juga yang pengembang sistem itu yang melakukan pengubahan program ini seringnya ya. Nah, yang ketiga, mengubah file secara langsung, mengubah data yang ada pada database tentu dilakukan jika dia berhasil masuk ke database. Karena kan sistem itu kan berlapis keamanannya, ada password, ada pembagian user dan lainnya. Nah, kalau dia berhasil masuk ke dalam database, kemudian dia merubah data, nah ini masuk ke dalam kategori ini. Kemudian pencurian data. Pencurian data dapat dilakukan dengan menyadap atau kalau menyadap itu kan artinya mengambil dari tempat lain atau tidak langsung ya. Kalau mengambil media penyimpanan atau menyuri media penyimpanan ya berarti dia datang langsung ke server, diangkatnya lah si server ini ya itu pencurian data. Jadi ada dua jenis ya, menyadap ataupun mencuri langsung. Sabotase mengambil alih kendali sistem. Mengambil alih kendali sistem bisa aja dia by system langsung masuk ke penyusup, masuk ke dalam sistem, kemudian dia rubah arah kendalinya, dia ambil alih kendalinya itu bisa terjadi seperti itu. Oke, nah itu ancaman pasif. Oke, nah mungkin itu aja materi kita pada hari ini. Dan saya akhiri pertemuan kita. Terima kasih. Selamat melaksanakan kegiatan berikutnya.